Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika Sari. Saya selaku PJMK mata kuliah Proteksi Radiasi Praktikum. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar praktikum pada mata kuliah Proteksi Radiasi Praktikum. Bicara tentang proteksi radiasi, sebelumnya kita harus mengenal tuh apa sih radiasi itu. Jadi bisa dikatakan apa sih radiasi itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar. Radiasi adalah pancaran energi. Jadi uh, radiasi itu bisa sebuah energi gelombang elektromagnetik ataupun partikel yang jadi bukan terus gambar ini mengartikan oh itu radiasi adalah sesuatu yang berbahaya, tidak. Kalau bicara tentang radiasi berarti kita bicara tentang energi. Terus hubungannya apa? Nah, hubungannya apa? Apabila ada energi suatu bisa gelombang elektromagnetik maupun partikel mengenai materi sehingga dia berinteraksi dengan materi tersebut. Salah satu materinya apa? Tubuh manusia yang biasa karena kita bekerja secara medis ya. Jadi pada saat radiasi berinteraksi dengan materi, maka yang terjadi adalah adanya ionisasi radiation. Terus ionisasi radiation apa itu? Ionisasi radiasi adalah terjadi apabila ada energi yang berinteraksi dengan materi dan menyebabkan materi bermuatan negatif. Jadi yang awalnya itu materinya itu full dengan muatan positif, tiba-tiba ada diberikan radiasi, maka materi tersebut kehilangan itu. Bisa kehilangan elektron ataupun mungkin ketambahan elektron. Tapi banyaknya adalah kehilangan elektron. Nah, hal inilah yang menyebabkan radiasi itu berbahaya. Jadi bahaya radiasi ini diakibatkan oleh proses ionisasi radiasi tersebut. Nah, efek biologisnya apa? Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat bahwasanya efek biologis radiasi itu pada saat radiasi berinteraksi dengan materi adalah ada dua nih ceritanya. Ada yang menyebabkan radikal bebas, ada yang tidak menyebabkan suatu kerusakan. Nah, yang paling berbahayanya yang jadi concern kita ini adalah pada saat dia menyebabkan radikal bebas, di mana dia bisa mengakibatkan body reverse damage, jadi kerusakan tubuh kita ataupun kerusakan DNA. Nah, nanti kalau ada kerusakan DNA bisa saja terjadi efek stokastik dan efek deterministik. Nanti Anda akan bisa lebih jelas pada saat Anda menerima materi tersebut di mata kuliah yang sama namun proteksi radiasi yang teori. Next, kita akan bicara tentang unit radiologi yang nantinya tempat Anda untuk bekerja. Apa saja sih unit radiologi itu? Yang pertama adalah radiodiagnostik atau yang biasa Anda kenal dengan fotorongsen itu. Kemudian ada kedokteran nuklir. Kemudian ada intervensi, radiointervensi atau biasa orang-orang menyebutnya dengan cath lab. Dan terakhir ada radioterapi. Nah, terus kemudian apa hubungannya itu? Nah, kita bicara tentang prinsip dari proteksi radiasi. Ada 3, yaitu justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Nah, nantinya prinsip ini harus diimplementasikan di banyak hal. Ada 4, yaitu di situasi, pada saat kriteria menentukan kriteria dosis, kemudian melakukan aplikasinya, dan terakhir adalah menentukan kategorisnya. Jadi apakah ini untuk area publik radiasinya atau untuk memang tertentu seperti rumah sakit, itu ada beda-beda prinsip dari proteksinya. Nah, terus selanjutnya apa? Hubungannya lagi apa, Bu? Gitu. Setelah kita tahu bahwasanya prinsip dari proteksi radiasi, maka kita tahu nih radiation safety teamnya siapa nih.
Salah satunya adalah radiografer. Ya kita ini nantinya, kita di sini akan menjadi radiation safety team. Selain radiografer siapa? Ada kak instalasi atau ketua departemen lah. Kemudian ada fisika medis. Ada juga pihak-pihak lain yang memang concern dia dengan proteksi radiasi. Nah, kita sebagai seorang radiografer punya tugas nih, tugas penting kita pada pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi apa? Nah, ini tugas penting kita. Mencegah terjadinya efek deterministik dan mengurangi potensi terjadinya efek stokastik. Jadi tugas kita, seorang radiografer, untuk kegiatan proteksi radiasi di unit radiologi itu adalah ini. Harus dicamkan ya. Nah, caranya supaya bisa melaksanakan tugasnya, maka apa? Nah, maka inti dari mata kuliah ini adalah ini. Bagaimana nantinya mahasiswa akan diajarkan nih membuat denahnya. Kok buat denah, Bu? Padahal kan saya orang radiologi, bukan orang arsitek. Iya, tapi dengan membuat denah kita tahu nih, oh struktur bangunannya seperti apa, kemudian ruang-ruangannya seperti apa, penataan ruangannya. Kemudian jangan lupa Anda nanti juga diajarkan bagaimana apa sih alat ukur radiasi itu, bagaimana cara menggunakannya, terus bagaimana apa saja perlengkapan proteksi radiasi, kemudian uji-uji apa saja yang berkaitan dengan kegiatan proteksi radiasi, dan terakhir supaya apa? Supaya kita bisa menanggulangi bahaya radiasi atau kecelakaan radiasi yang terjadi. Terus ujungnya apa, Bu? Ujungnya ini loh, toward a strong radiation safety culture in medicine. Bagaimana kita seorang radiografer bisa menegakkan budaya keselamatan radiasi di pelayanan radiologi. Ini fungsinya. Jadi bukan hanya sekedar menegakkan diagnosa pasien, tidak, tapi juga menegakkan kegiatan proteksi radiasi di unit radiologi. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya nanti bila ada pertanyaan Anda bisa tulis juga di link forum atau mungkin bisa langsung ditanyakan pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.